Shalom, selamat pagi dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di tanggal 11 Januari 2026, yaitu minggu kedua. Dan pada hari ini saya ingin membawakan satu tema di mana Nabi Elia dan Janda Sarfat. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman, saya ingin menyampaikan bahwa 2026 banyak sekali paranormal yang memprediksi nanti akan adanya 2026 ini akan lebih susah dari 2025. Tetapi saudara sekalian, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, siapa yang tahun 2025 kemarin mengalami mujizat Tuhan yang tidak berkesudahan, kalau 2025 Tuhan sanggup tolong saudara dan saya, 2026 pasti Tuhan sanggup menolong saudara dan saya juga. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin meyakinkan, menguatkan iman Bapak Ibu semua di dalam 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa membacanya nanti ya. Saya akan membawakan secara ringkas saja dalam renungan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 adalah membawa kita pada sebuah kisah iman yang luar biasa di tengah kekeringan yang melanda Israel. Kisah antara Nabi Elia dan Janda Sarfat ini bukan sekedar tentang mujizat makanan, melainkan tentang ketaatan dan keterbatasan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, di sini kau menceritakan kekeringan, tapi kita melihat sebelumnya di ayat pertama 1 Raja-Raja 17 ayat pertama yang 1 sampai 6, di mana Nabi Elia itu sedang dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Dia ditunjukkan oleh Tuhan itu untuk di tepi sungai Kerit. Nah, disitulah dia posisi berlindung. Dan di mana pada saat itu dia tidak ada makanan sama sekali, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mengirim makanan melalui burung gagak. Ya. Di mana di sini Nabi Elia bertemu dengan Janda Sarfat, di sini merupakan satu tantangan yang selanjutnya. Ya. Poin yang renungan pertama, ketika sumber yang biasa menjadi kering di ayat 7, Elia sebelumnya dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Seringkali dalam hidup kita, Tuhan izinkan sungai kita, yaitu pekerjaan, kesehatan, atau zona nyaman, kering, agar kita tidak berharap pada sumbernya, melainkan pada sang sumbernya. Bedanya apa? Sumber. Ketika Nabi Elia berada di tepi sungai Kerit, itu air, ya kan, pada saat itu kering. Nah, dia bukan fokus kepada sungainya, tetapi fokusnya kepada Tuhan, sang sumber. Nah, ketika itu Tuhan mengirimkan burung gagak, makanan, dan air, minuman. Ya. Mungkin secara akal manusia itu tidak bisa sampai, tetapi itu cara Tuhan yang luar biasa. Poin yang kedua, perintah yang tidak logis di ayat 8 sampai 12. Tuhan seringkali bekerja di luar logika manusia yang menggunakan apa yang dianggap dunia lemah untuk menyatakan kuasanya. Jadi Tuhan itu seringkali bekerja di luar logika manusia yang mengadakan apa yang dianggap dunia itu lemah untuk menyatakan kuasa. Di saat Nabi Elia itu ketemu Janda Sarfat untuk minta dibuatkan satu roti, Janda Sarfat itu mengatakan, aku punya satu genggam tepung dan satu liter minyak yang bisa dibuat untuk roti. Dan ketiga, ujian prioritas, buatlah dahulu. Nabi Elia bukan Nabi Elia meminta,
Tetapi Nabi Elia itu memerintah, buatkan dulu. Beda ya, meminta dengan memerintah. Buatkan dulu roti. Tetapi janda Sarfat itu mengatakan apa? Kalau aku membuat roti buat kamu, aku sama anak-anak udah mati. Dan ketika aku membuat roti, aku makan, aku sama anakku mati juga. Tapi di sini yang poin yang keempat, janji yang mempunyai ketaatan di ayat 14. Tetapi janda Sarfat itu melakukan apa yang dia mau, Nabi Elia mau. Dan poin kelima, ketaatan mendatangkan mujizat. Ketika Nabi janda Sarfat itu taat dengan perkataan Nabi Elia, dibuatkan, dan disitulah mujizat baru terjadi, di mana tepungnya limpah ruah, minyaknya tidak habis, ya. Sehingga mujizat seringkali datang setelah langkah ketaatan diambil, bukan sebelumnya. Ketika kita melangkah dalam ketaatan, disitulah mujizat terjadi, bukan sebelumnya. Banyak orang yang ingin, aduh, ini rezekiku lagi habis, tokoku sepi, ya kan, pekerjaanku belum ada, pintu-pintu semua tertutup untuk aku, belum apa-apa udah minta mujizat. Kita tidak melakukan ketaatan dulu. Maaf, satu ketika saya pernah, ini satu kesaksian, banyak beberapa gereja itu tidak mengizinkan saya untuk naik ke atas mimbar. Entah dengan alasan apa. Mungkin mereka hanya berpikiran saya hanya hamba Tuhan yang mencari PK. Saya tidak punya pemikiran seperti itu. Maaf, saya membawakan khotbah ini, saya bukan aliran kemakmuran, tetapi di sini saya ingin menceritakan ketaatan yang membawa kita dalam mujizat. Kita harus taat. Di mana kita taat? Ketika kita tidak mampu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, ketika kita kasar kata nih, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita taat untuk memberi, untuk membantu saudara kita yang lemah, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Disitulah mujizat Tuhan ada buat kita. Tuhan sediakan buat kita sebagai gantinya. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, yuk kita ambil sikap, kita renungkan semua ini bukan untuk maksud yang lain-lain, bukan ada unsur kemakmuran, tetapi ini soal ketaatan. Taatnya kita terhadap Tuhan. Kita mau melangkah dulu dalam ketaatan sehingga mujizat itu terjadi, bukan sebelumnya. Ya, ketika kita melangkah dalam ketaatan, mujizat itu terjadi. Tetapi kalau kita sebelum melangkah, jangan harap ada mujizat terjadi. Demikian firman Tuhan yang pagi hari ini bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.